Sore semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Sekarang kita masih di pembahasan mengenai Hegel. Jadi pemikiran tentang Hegel ini berkaitan erat dengan pemikiran yang sebelumnya. Dan keinginan manusia untuk memahami, mengetahui segala sesuatu dengan rasionalitas atau dengan pengalamannya, inilah yang menandai disebut dengan modernitas. Dan rasionalisme pada Descartes, kemudian empirisme pada Hume, dan yang berusaha untuk mensintesiskan antara pengetahuan yang bersifat rasional dan empirik itu ada pada Immanuel Kant. Jadi kita berhadapan dengan suatu pengetahuan yang bersifat a posteriori, yang selalu berubah. Kita menggunakan persepsi indrawi kita, kemudian masuk ke dalam pikiran kita, kemudian dikategorikan oleh suatu kategori dalam pikiran kita ini, 12 kategori itu, dan akhirnya menjadi suatu pengetahuan dan putusan gitu kan. Nah di sini bagi Immanuel Kant, kita hanya bisa memahami yang terindrai atau yang bersifat kita sadari, misalnya fenomena. Nah, dan ini fenomena ini berhubungan dengan segala yang tampak, yang hadir, perasaan, kesadaran. Tapi mengenai sesuatu yang pada dirinya sendiri kita tidak tahu, dan itu disebut dengan noumena gitu kan. Immanuel Kant menyatakan bahwa objek itu selalu menampakkan diri kepada subjek. Jadi persoalannya bukan pada objeknya itu, tetapi pada pikiran kita atau subjek itu sendiri yang harus merumuskannya gitu kan. Maka berkembanglah disebut dengan epistemologi gitu kan. Kajian Kant mengenai epistemologi itu jadi prasyarat seseorang untuk mendapatkan suatu pengetahuan, sehingga kita bisa mendasarkan pengetahuan itu berdasarkan pengalaman atau bersifat suatu aksioma a priori. Nah di sini Immanuel Kant telah mengubah suatu perjalanan filsafat menjadi suatu diawali dengan epistemologi, yang bukan tentang berbicara kebenaran dulu, tapi prasyarat si subjek bisa memahami tentang pengetahuan atau sesuatu itu. Dan tentu saja pada Immanuel Kant menyisakan suatu pembahasan di mana sebenarnya itu biasa juga sih, kita tidak bisa memahami sesuatu pada benda itu sendiri gitu kan. Das Ding an sich gitu kan. Selalu ada sesuatu yang bersifat tak terpahami atau belum terpahami gitu kan bagi diri kita, tapi orang lain memahami, mungkin di sini ya. Karena pada satu sisi kita memahami sesuatu, tetapi pada sisi yang lain kita tidak memahami sesuatu gitu kan. Dan ada orang yang memahami sesuatu, dan ada orang yang tidak memahami sesuatu yang kita ketahui gitu kan di sini. Dan pada akhirnya Hegel, seorang yang dianggap puncaknya dari idealisme filsafat, yang menyatakan bahwa kenyataan itu sesuatu yang rasional, dan yang rasional itu ya nyata gitu. Dan sesuatu yang konkret adalah sesuatu yang menyeluruh. Sedangkan sesuatu yang abstrak adalah sesuatu yang partikular gitu kan, tidak menyeluruh, intinya terdiri di bagian-bagian yang tidak menyatu gitu. Dan tentu saja bagi Hegel, apakah subjek bisa memahami sesuatu itu pada dirinya sendiri? Bisa, kata Hegel. Karena pilihan Hegel untuk menyatakan sesuatu itu bisa kita ketahui pada dirinya sendiri, meskipun seseorang itu belum bisa mengerti atau memahami atau mengetahui tentang benda pada dirinya sendiri itu, selama itu tidak pernah terbukti gagal, maka hal itu masih bisa dinyatakan bisa gitu kan. Itu suatu pilihan saja gitu. Pilihan saya menyatakan bahwa saya bisa memahami sesuatu pada dirinya sendiri gitu kan. Nah itu sesuatu yang pilihan Hegel untuk menyatakan selama sesuatu itu tidak terbukti
kejadiannya atau kebenarannya, maka kita bisa menyatakan bisa atau tidak. Dan Hegel menyatakan bisa mengetahui sesuatu pada dirinya sendiri, bisa. Dan walaupun Hegel tentu saja melakukan suatu perumusan metafisis ya, tentang daya batin mungkin ya di sini istilahnya, dengan intuisi gitu, dengan pengetahuan batin gitu ya, rasionalitas yang terkoneksi dengan batin tersebut. Jadi pengalaman dan penghayatan itu sebagai suatu fenomena bisa kita ketahui, bisa kita pahami secara keseluruhan. Nah, di sini. Dan sebenarnya ketika Hegel menyatakan bahwa seluruhnya itulah yang bersifat konkret, maka di sini soal pemahaman pengetahuan, Hegel tidak berbicara mengenai satu individu atau subjek, tetapi membicarakan tentang manusia keseluruhan. Nah, di sini bahwa satu manusia mengetahui sesuatu yang lain, tapi manusia yang satunya lagi tidak memahami sesuatu yang lain gitu kan. Ada yang tahu dan ada tidak tahu. Tetapi Hegel tidak berbicara mengenai satu atau dua orang gitu. Ada sesuatu yang tidak kita ketahui, tetapi manusia yang lain mengetahui. Dan ini menyatakan bahwa di dalam keseluruhan itu pengetahuan bisa diketahui oleh manusia gitu. Jadi Hegel tidak berbicara mengenai satu subjek yang pemikir, tapi mengenai tentang apabila kita tidak mengetahui tentang pohon kelapa, pasti di dunia ini ada yang mengetahui tentang pohon kelapa. Dan apabila kita tidak mengetahui bahwa fungsi dedaunan di gunung itu untuk apa, tapi ada orang yang mengetahuinya. Dan ini berarti memang disebut dengan kemenyeluruhan atau keseluruhan. Itu menurut Hegel ini adalah berbicara mengenai keseluruhan manusia, keseluruhan peradaban gitu kan, keseluruhan keterkaitan antara manusia satu dengan manusia yang lain, dan mereka tentu saja punya pengetahuan gitu kan. Dan pada disinilah yang disebut dengan keseluruhan itu sesuatu yang konkret gitu kan. Kita tidak mengetahui sesuatu bukan kita tidak mengetahuinya, tapi kita belum bisa mengakses itu. Suatu hari kalau kita diberikan akses oleh orang yang mengetahui, orang yang memahami, maka kita mengetahui. Dan inilah Hegel sudah berbicara mengenai universalitas hubungan pengetahuan, saling interkoneksi antar personal. Maka sebenarnya filsafat Hegel itu memang berbicara mengenai kebersamaan gitu kan, kebersamaan di dalam pengetahuan, kebersamaan di dalam peradaban gitu kan, bahwa kita ini hidup tidak sendiri, berpengetahuan itu tidak sendiri. Dan inspirasi ini juga bisa dipakai oleh kaum Marxis ya, bahwa yang namanya perubahan itu memang oleh mereka yang bisa menggerakkan massa gitu kan. Nah, di sini walaupun memang pada Hegel itu filsafat adalah untuk memahami dunia, pada Marxisme atau Karl Marx bahwa filsafat itu untuk merubah dunia gitu kan, bedanya di sana aja. Tapi sebenarnya Hegel juga sebenarnya menginisiasi suatu kebersamaan untuk pemahaman bersama-sama mengenai sesuatu itu ya, sesuatu pengetahuan, suatu peradaban, dan mengenai suatu idea bersama gitu yang dia yakini, dia rumuskan mengenai roh absolut gitu kan. Dan roh absolut ini yang menjadi penggerak menciptakan suatu perubahan yang mewarnai jiwa zaman gitu kan. Ini sesuatu yang metafisik ya. Ini sesuatu yang bersifat religius, dalam artian bukan agama tapi sesuatu yang spirit gitu. Nah, di sini saya pikir Hegel itu memilih kita menyeluruh itu ya, karena kalau pengetahuan seluruh manusia di dunia ini dikumpulkan gitu ya, mereka tahu ini, tahu itu, tahu A, tahu B, tahu tentang pertanian, tahu tentang manusia, tahu tentang dunia binatang, itu memang pengetahuan yang bersifat menyeluruh gitu kan.
atau memang pengetahuan yang sebenarnya itu adalah mengenai realitas ada gitu kan, berbicara tentang kenyataan. Kenyataan ini adalah datang kepada kita secara menyeluruh. Inilah yang disebut dengan metafisika gitu kan, keseluruhan gitu kan. Dan rasionalitas ini adalah memandang apa yang ada ini sebagai yang sederhana gitu kan, nyata ada gitu, walaupun di dalam partikularitasnya di dunia indrawi itu plural, berbeda-beda, punya mekanisme sendiri, tapi dalam kenyataan dalam alam indera, dalam alam pikiran kita, bahwa realitas pohon, binatang, alam semesta, kontur gunung, semuanya itu ada gitu kan. Maka suatu kenyataan disebut ada. Hegel mau merumuskan bahwa rasionalitas yang diinternalisasikan, yang dihayati, mungkin ini pintu masuk kepada suatu daya batin, yaitu internalisasi pengetahuan. Menjadi internalisasi itu ya lewat suatu roh objektif ya. Pengalaman menyeruh roh objektif ini memikirkan tentang di luar dirinya, kemudian dia akan memikirkan dirinya kembali gitu kan. Dan ini memang suatu pemikiran tentang Hegel itu suatu yang harus kita pahami lagi gitu kan. Mungkin saja saya juga keliru, tapi memang aspirasi pemikiran Hegel ini adalah suatu usaha di mana kita memandang apa yang tampak kepada kita itu tidak biasa gitu kan. Kita disuruh memahami tentang keseluruhan dalam konteks apa gitu kan. Yang memang pikiran kita yang rasional ini berusaha untuk menyederhanakan yang ada gitu kan. Sedangkan panca indera kita ini selalu melihat sesuatu itu secara partikularitas. Maka antara dialektika ya, antara sesuatu yang partikular dan sesuatu yang bersifat satu ini selalu hidup bersama kita gitu. Jadi ketajaman untuk memahami itu memang bagian dari filsafat. Ya, pilihan untuk mengetahui sesuatu pada dirinya sendiri ini sangat menarik. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa selama sesuatu itu belum terbukti, ya kita bisa menyatakan pendapat. Apakah kita bisa menyatakan sesuatu, apakah kita bisa mengetahui sesuatu pada dirinya sendiri? Bisa gitu kan. Bisa kita gitu. Ya, Hegel menyatakan dengan internalisasi pengetahuan pada diri kita, atau ya kita menyatakan bahwa ya kita bisa memahami itu karena kita belum sampai kepada sesuatu batas di mana kita ketidaktahuan tentang hal itu. Kan hanya menjelaskan bahwa kita mengetahui sesuatu, tapi pada sisi yang lain kita tidak mengetahuinya, yaitu dianggap itu pada dirinya sendiri gitu kan. Dan ini akan berlangsung menjadi diskursus dalam fenomenologi. Husserl ingin memahami kembali kepada benda itu sendiri gitu kan. Mungkin koreksi juga terhadap Hegel bahwa rasionalitas itu ya terbatas gitu kan. Karena pengalaman kita akan eksistensi tentang dunia ini lebih luas ketimbang rumusan konsepsi atau sesuatu yang bisa terkatakan gitu kan. Jadi pengalaman ini lebih luas. Maka kita hanya bisa hanya untuk menunggu gitu, menunggu ketersingkapan kata Heidegger gitu kan, mendengar sang ada gitu kan. Nah, jadi kita hidup bersama yang lain sebenarnya. Hegel juga sudah mengajarkan bahwa kita ini hidup bersama yang lain, kesemestaan ini bersama manusia yang lain. Kemudian digunakan juga oleh Marx juga ya, memang relasi itu penting sekali. Misalnya relasi konflik lah bagi Marx itu kan, antara proletar dan borjuis, kapitalis birokrat juga dengan kaum buruh. Ini kan suatu relasi gitu kan, tapi pola hubungan konflik. Nah, dan Heidegger menyatakan tentang kebersamaan dengan yang lain atau di dalam suatu Lebenswelt ini. Nah, Hegel membicarakan tentang suatu negara, tentang roh absolut dan suatu masyarakat, jiwa zaman. Dan pada Heidegger dijelaskan sebagai kebersamaan kita di dalam dunia ini sebagai Lebenswelt, mendunia gitu kan, mendunia. Dan
Di Hegel memberikan suatu poin tentang kebebasan dan adanya roh absolut itu yang menjiwai suatu zaman. Tapi pada Heidegger sebenarnya ya pengada itu sendiri yang menentukan apa yang bisa memaknai suatu kenyataan, memaknai tentang hidup ini ya si Dasein ini gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai inspirasi renungan saya tentang Hegel, tentang kemenyeluruhan, tentang rasionalitas dengan batas-batas. Nanti kita akan berbicara lagi tentang Hegel. Semoga akan selalu berkembang. Terima kasih.